Kan gitu. Nanti kalau saya punya uang sekian, saya akan bahagia. Ceramahnya judulnya bahagia atau sengsara. Saya kalau lihat foto di belakang saya ini, kanan saya ada fotonya almarhum Habib Anis. Fotonya aja sampai sekarang dilihat orang buat orang bahagia. Smile, ya kan? The smiling Habib. Fotonya aja dilihat sampai sekarang buat orang bahagia. Apalagi semasa hidupnya, nyenengin orang terus. Nah, kita hidup ini kan pilihannya mudah, bahagia atau sengsara. Ada yang ngomong, Bib, hidup itu kan, ya kita tidak bisa milih jadi orang bahagia. Nyatanya saya sering kena musibah, nyatanya saya sering kena masalah, kan nggak bahagia, Bib. Oh salah kamu. Kamu kira nabi-nabi itu nggak kena musibah apa? Asyadul bala al-anbiya, thummal amthal, thummal amthal, kama qala sallallahu. Yang paling berat musibahnya dalam bentuk ujian, ya musibah itu kan bisa artinya hukuman, ya bisa artinya ujian, bisa artinya naik pangkat. Para anbiya al-mursalin dinaikkan pangkat sama Allah Ta'ala dengan dikasih ujian-ujian, hal-hal yang gak enak. Nyatanya nabi-nabi bahagia semua. Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan penjara, ya bahagia. Betul kan ya? Nabi Musa dikasih tugas ngurusi Bani Israel yang ngeyelnya luar biasa, ya bahagia. Nabi Ismail alaihissalam dikasih ujian harus disembelih dengan tangan ayahnya sendiri, nyatanya ya bahagia. Nabi Ibrahim alaihissalam harus pisah dengan madunya dan dengan putranya. Yang satu ada di mana? Satu di Mekah dalam keadaan yang nggak ada makanan, nggak ada minuman. Nabi Ibrahimnya juga bahagia. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup sama Namrud. Ya bukan kemudian dikasih obat bius dimasukkan ke dalam kobaran api, enggak, melek, ya sadar, dilempar. Gitu. Ya bahagia. Nggak ada masalah. Nabi Yunus alaihissalam masuk dalam perut ikan paus, dibawa ke dasar laut. Sampai sekarang jadi misteri. Itu kok dibahas panjang. Ini barusan teman kita namanya siapa? Mas Rizky itu. Mas Rizky ini barusan selamat dari musibah yang luar biasa. 12 jam terapung-apung di laut. Ya, 12 jam terapung di laut bersama 8 temannya, 9 orang. Karena kapalnya karam gitu ya. Jadi pegangan sama apa namanya itu? Coolbox ya, coolbox ikan itu 2 diikat jadi 1 untuk pegangan 9 orang. Tapi subhanallah karena sholawat terus ya, sholawatan terus, alhamdulillah setelah terapung-apung 12 jam ketemu sama nelayan. Ya, ketemu sama nelayan. Artinya di laut begitu, saya tanya rasanya enak enggak enak gitu ya. Begitu ketemu nelayan, senengnya luar biasa. Nangisnya nangis bahagia. Bayangkan Nabi Yunus alaihissalam masuk dalam perut ikan paus, ini kan nggak jelas nasibnya gimana nih. Dibawa ke dasar, ya dikurung sama Allah Ta'ala dalam perut ikan paus, dibawa ke dasar samudera. Maka ada ulama yang membahas kalau Nabi SAW itu naikkan pangkatnya dengan Mi'raj, Nabi Yunus dinaikkan pangkatnya dengan hubud, turun. Yang satu naik 7 lapis langit, yang satu turun ke 7 lapis bumi. Tapi semuanya dapat pangkat yang tinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada rahasia dengan menyelam ke dalam kedalaman ya. Enggak ketahui orang, semakin masuk ke dalam semakin tersembunyi, itu pangkatnya juga semakin tinggi. Nggak enak yang dialami, tapi nyatanya juga bahagia, nggak ada masalah. Berarti bahagia itu bukan masalah kamu ngalami enak atau sengsara itu kamu ngalami nggak enak. Bahagia dan sengsara letaknya di sini, di hati. Pikiran ini kan karena hati. Nah, apa yang menyebabkan hati manusia itu kok nggak bisa bahagia? Sederhana. Ya, kalau perintah-perintah di Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah, kan begitu. Fa'lam annahu, ketahuilah bahwasannya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi kita suruh belajar dulu. Fa'lam artinya bil ilm, dengan ilmu kamu belajar nggak ada Tuhan kecuali Allah. Bukan sekedar mengucapkan. Kita mengucapkan bagus,
Afdhalul dzikir itu zikir yang terbaik. Suruh banyak mengucapkannya, tapi bukan sekedar mengucapkan, disuruh belajar. Nggak ada Tuhan kecuali Allah. Nanti kalau udah belajar itu jadi keyakinan. Kalau udah yakin nggak ada Tuhan kecuali Allah, nggak mungkin nggak bahagia. Nggak mungkin nggak bahagia, pasti bahagia. Kalau udah tahu Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Mungkin ada yang mikir, Bib, belum paham, Bib, belum jelas. Ya, itu masih bahasa teori. Sekarang kita pakai bahasa praktek kehidupan sehari-hari, biar kita jadi paham, jadi jelas, dan kita jadi mengerti apa sebabnya kita tidak bahagia. Coba saya mau nanya sama yang muda-muda dulu, karena sebelah kiri saya ini tadi bapak-bapak ini. Orang tua. Yang muda ini Bang Ferry kan kanan nih Bang ini. Ya, MC-nya nanti perlu dikasih sedikit informasi. Ya bro. Bahasa penghormatan maksudnya Bapak ya. Penghormatan. Nah, saya mau nanya simpel, sederhana. Pilih mana? Bahagia harus cari atau bahagia nggak usah cari? Yang muda, iya, yang muda, maaf. Pemirsa, ayo. Pilih mana? Bahagia harus cari atau bahagia gak usah cari? Ibu-ibu, gimana? Gak usah cari. Tapi selama ini kalimatnya apa? Mau cari bahagia. Betul? Jadi, bahagianya dicari atau nggak dicari? Dicari. Padahal pengennya nggak usah nyari tapi bahagia. Kebanyakan manusia bilang mau cari kebahagiaan. Betul. Makanya nggak dapat. Mau cari kebahagiaan, cari terus. Cari sebentar hilang lagi, pegang hilang lagi. Karena bahagia itu bukan di luar. Jadi salah mindsetnya nih. Bahagia bukan di luar. Nggak perlu dicari. Nah, termasuk ada orang bilang saya bahagia kalau udah nikah. Berarti bahagia nunggu istri. Ami Farhan ini belum nikah aja udah bahagia. Masya Allah. Bahagianya nggak nunggu nikah. Apalagi nanti nikah. Insya Allah lebih bahagia. Kan gitu. Ada orang yang bahagia nanti kalau udah punya suami saya baru bahagia. Bahagianya nunggu datangnya suami. Nanti kalau saya punya uang sekian saya akan bahagia. Bahagianya nunggu kalau punya uang. Seorang istri ngomong sama suaminya, kalau nanti udah rumah sendiri, nggak sama orang tuamu, aku baru bahagia. Jadi bahagianya nunggu kalau udah rumah sendiri. Masya Allah. Begitu rumah sendiri juga nggak bahagia. Kamu kok nggak bahagia? Nanti kalau udah punya anak, aku akan bahagia. Sudah punya anak, kamu kok tampak kurang bahagia? Ya nanti kalau kamu punya anak lagi ya mungkin aku akan bahagia. Tidak ada habisnya. Karena salah cari bahagia. Bahagia nggak usah dicari. Bahagia itu udah dikasih tahu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Gampang, langsung, detik itu juga bahagia. Ridho Allah sebagai Tuhan, selesai. In tarudha bil maqsumi ishta muna'aman fa in lam takun tarudha bih ishta fi hazan. Kata Habib Abdul Haddad radhiyallahu anhu, kalau kamu ridho dengan apa yang sudah dibagikan oleh Allah Tuhanmu, kamu pasti bahagia. Tapi kalau kamu tidak ridho dengan apa yang Allah bagikan buat kamu, kamu pasti hidup terus dalam kesedihan. Selesai. Lah kok dikasih suami seperti Bang Ferry, Masya Allah. Nih, Bang Ferry. Nah, nih. Kasih suami seperti Bang Ferry, ya kan? Masih satu. Ya, alhamdulillah istrinya satu. Alhamdulillah. Bakso cuan. Juragan bakso cuan. Dikasih suami seperti Bang Ferry. Ya mesti ngomong, alhamdulillah saya punya suami seperti Bang Ferry. Ada lagi orang dikasih suami, Masya Allah, 180 derajat bedanya. Usianya lebih tua dari Bang Ferry, gitu kan ya. Kemudian badannya jauh lebih gede, 10 kali lipat dari Bang Ferry. Wajahnya juga hitamnya luar biasa. Pokoknya dalam kategori ketampanan menurut penilaian wanita loh ya, wanita. Karena nilainya wanita kan belum tentu benar ya. Kadang kan nilainya pakai perasaan. Wah, aku punya suami jelek.
punya suami jelek, kemudian dibandingkan sama Bang Ferry. Dia punya suami ganteng, aku punya suami jelek. Berarti nggak ridho dengan pembagiannya Allah. Kamu saya kasih bagian suami model seperti ini. Nggak ridho, nggak puas, nggak mungkin senang. Dia cari sengsaranya sendiri. Siapa suruh kamu banding-bandingkan sama orang lain? Yang kasih itu Allah. Allah yang kasih. Udah tau terima. Seneng gitu loh. Pasti bahagia. Nah enggak kok. Lihatnya, dapatnya kok seperti ini ya. Dapatnya kok seperti ini. Kenapa enggak seperti itu ya? Kok begini ya? Dia mungkin bahagia. Jadi sengsaranya dicari sendiri. Kenapa sengsara? Enggak puas dengan pembagiannya Allah. Kenapa enggak puas dengan pembagiannya Allah? Karena enggak kenal yang bagi. Nggak kenal yang bagi. Kalau kenal yang bagi, nggak peduli dikasih atau nggak dikasih. Yang penting aku kenal sama yang bagi. Senang. Contoh, di sini ada orang yang deket sama Bang Ferry. Terus Bang Ferry bilang, kamu jaga parkir di depan ya. Siapa? Senang dia. Bagian jaga parkir. Dia nggak akan mengatakan, saya kok suruh parkir ya. Nggak seperti yang lain duduk di dalam. Ya, lagi makan pisang goreng molen enak, donat enak. Saya harus ngawasin motor, ngawasin mobil. Misal dia mikir begitu, suntuknya luar biasa. Tapi kalau dia kenal Bang Ferry, Bang Ferry ini orangnya baik, orangnya perhatian. Saya dikasih tugas jaga parkir, Masya Allah, baik bener Bang Ferry, mau nugasin saya. Beda nggak cara berpikirnya? Beda. Baik bener Allah ngasih saya suami. Beda nggak cara berpikirnya? Beda. Allah baik benar ngasih saya pasangan hidup sehingga saya nggak zina, saya nggak maksiat, saya bisa taat. Toh wajah gampang. Kalau toh nanti mati isdet pindah di jannah, beda. Gak ada orang gendut masuk surga, gak ada saudara-saudara. Orang gendut dilarang masuk surga. Yang masuk surga itu tubuhnya ideal, tingginya 30 meter, tinggi-tinggi. Jadi tenang saja. Kalau suaminya kurang ganteng, bilang sama orang lain, itu suamiku lagi mode penyamaran. Kamu mau lihat wajah aslinya, nanti kalau diizinkan lihatnya di surga. Ya mudah-mudahan kamu masuk surga dan diizinkan lihat suamiku. Kan begitu. Pede. Ini bagianku dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya enak, tapi enggak. Sama juga ketika suami punya istri kok kayak gini, istri kok gini. Kayak gitu tapi buat kamu taat, buat kamu enggak zina. Itu udah nikmatnya luar biasa. Lihat yang bagi siapa? Yang ngasih apa? Allah. Begitu lihatnya Allah mesti senang. Selesai. Saya dapat apa? Tempe. Siapa yang ngasih? Yang ngasih Bang Ferry. Kalau dia yang ngasih, jangankan tempe, lomboknya aja sudah bahagia. Karena lihat yang ngasih. Ya kan? Tapi kalau nggak pernah lihat yang ngasih, yang satu dapat tahu, satu dapat tempe, satu dapat daging bakar, yang satu dapat gurame goreng, dia dapatnya cuman lombok. Iya, dapat cabai. Dia ngomong, apa ini? Buat apa saya duduk di sini lama-lama? Dapatnya cuman ini. Saya nggak mau datang lagi saya nggak diperhatikan. Saya stres. Betul kan? Stres. Karena nggak tahu ilmu la ilaha illallah. Kau udah tahu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW, enaknya luar biasa. Jadi bahagia nggak usah dicari, karena bahagia itu udah include jadi satu paket. Ridho langsung bahagia.